Halo teman-teman investor semua, balik lagi di channel Cufuki Invest. Dan kali ini, kita bakal bahas crash dan mini crash mungkin ya, atau penurunan downtrend dari IHSG itu kira-kira berapa hari gitu. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuan dari dibuatnya video ini adalah sebagai pembelajaran, nggak buat saya, tapi siapa tahu bisa untuk jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang nonton. Kalau misalkan kira-kira kalau misalkan ada ibaratnya crash atau mini crash gitu sehingga membuat IHSG atau indeks saham gabungan downtrend, itu tuh sebenarnya berapa lama sih kira-kira dan kira-kira apa aja yang perlu disiapkan waktu IHSG lagi downtrend ini gitu. Nah, sekarang sekarang saya ambil 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 tiga 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 crash lah ya, dan ada diantaranya ada mini crash juga. Nah, dimulai dari crash waktu COVID 2020 kemarin, dimana itu di bulan bulan Maret 2020 ya. Ini saya lagi buka chartnya, candlesticknya, chartnya. Nah, ini saya ambil data waktu awal sebenarnya downtrendnya itu sebenarnya dari 27 Januari 2020. Jadi di sini isu dari COVID itu sebenarnya kan udah ada ya, COVID-19 gitu ya. Jadi 27 Januari 2020 itu IHSG ditutup lumayan dalam, minus 1,78%, barnya juga full bar gitu ya, full bar. Dan selanjutnya sampai dengan crash sampai Maret 2020 gitu, itu lumayan dalam, lumayan lama gitu. Jadi kita udah tahu kapan 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 IHSG mulai downtrendnya, yaitu 27 Januari 2020 sampai benar-benar nyampe ke bottomnya. Nah, di video ini saya bukan bukan mencoba untuk nebak downtrendnya sampai kapan, tapi di video ini saya mengumpulkan data dari tiga crash ke belakang di IHSG, dan kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan gitu selama IHSG lagi downtrend itu gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau averaging down atau mungkin mau lamsam nanti pas mungkin harinya yang dirasa udah di bawah atau harga-harga sahamnya udah mulai harganya murah gitu. Nah, sekarang kita coba dilihat dari 27 Januari sampai 27 Januari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020, itu ada, saya udah tarik di sini datanya, 41 bars. Jadi 41 bars 57 hari. Jadi kalau misalkan di hari kerjanya kan yang dihitungnya 41 bars saja. Jadi saya hitungnya 41 hari aja ya. 41 hari 41 bars itu ada downtrend selama selama tanggal ini, periode ini 27 Januari sampai dengan 24 Maret 2020 gitu. Sisanya setelah itu, setelah crash yang panjang ini, ya IHSG naik lah ya, naik, naik gitu sampai sampai sempat all time high lagi, akhirnya sempat all time high lagi. Memang waktunya juga cukup lama gitu. Jadi downtrend kurang lebih 41 bar pada saat crash di 2020 dari Januari gitu. Pertama itu 41 bar. Nah, yang kedua saya ambil waktu IHSG crash yang ya mini crash lah ya, yang cukup bentar, mini crash di Mei gitu. Ada yang bilang sell in May and go away lah ya, sell in May and go away gitu. Waktu IHSG udah lagi uptrend, udah uptrend dan sempat nyentuh all time high, akhirnya turun lagi waktu Mei. Nah, di Mei ini ternyata cuma sebentar, cuma 4 hari aja. Satu, dua, tiga, empat bar, 4 hari kerja, sisanya langsung balik lagi. Dan ini waktu balik laginya lumayan cepat juga ya hitungannya gitu. Hitungannya cuma beberapa hari gitu. Nah, awal bulan Juni udah balik lagi IHSG-nya. Nah, tapi ada lagi mini crash lagi mungkin ya di bulan Juni gitu. Waktu itu ini di portofolio saya lumayan kerasa banget di bulan Juni ini. Waktu Mei ini nggak terlalu kerasa lah, cuma waktu waktu bulan Juni itu lumayan berasa. Waktu downtrend di bulan Juni itu kurang lebih ada 26 bar atau 26 hari selama selama bulan Juni, waktu downtrend bulan Juni. Nah, kemarin waktu IHSG ditutup lumayan dalam ya, minus 1,87%.
ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya gitu. Walaupun nggak ada yang bisa nebak IHSG bakal turun atau naik ke depannya, tapi seenggaknya dari ini kita bisa ambil ancang-ancang lah gitu. Kira-kira kurang lebih apa yang kita perlu persiapkan gitu. Kalau misalkan pertanyaannya turunnya sampai kapan kan sebenarnya itu nggak ada yang tahu ya. Tapi apa yang bisa kita kontrol adalah strateginya gimana selama downtrendnya masih berlangsung, strateginya gimana selama 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 kita nunggu sampai akhirnya uptrend lagi gitu, akhirnya balik lagi gitu. Nah, akhirnya saya kumpulin data. Nah, di sini saya ambil Google Sheet aja, simple dari 3 crash yang terakhir lah ya. 3 crash sama mini crash lah, kita anggap mini crash. Nah, selama crash Maret itu lumayan lama. Dari 24 Januari 2020 sampai 24 Maret 2020 itu ada 41 bar atau 41 hari kerja. Lalu di Mei ini cuma bentar mini crashnya, itu 4 hari aja. Terus ada bulan Juni, di bulan Juni kemarin lumayan panjang downtrendnya di 26 hari. Nah, sisanya akhirnya sampai terakhir kan hari Kamis sampai all time high lagi kan semenjak Juni ini gitu. Nah, pas saya ambil di rata-ratanya, ini sum rata-ratanya di formula rata-ratanya ya kurang lebih ada di 24 lah ya, kalau kita buatin 24 hari gitu. Nah, ini 24 hari inilah sebenarnya yang bisa diibaratkan ya sebagai uh, kita mempersiapkan apa aja yang perlu kita lakukan gitu selama downtrend itu. Entah itu averaging down kah gitu, atau lump sum kah selama downtrend. Karena kita tahu ya in general IHSG ngikutin fundamental ya, mereka kan fundamental perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan big caps atau penggerak dari IHSG ya bagus-bagus gitu fundamentalnya, kayak misalkan Bank BCA dan Bank BRI gitu, yang lain-lainnya yang big caps lah yang penggerak IHSG gitu, itu masih bagus-bagus. Nah, itu tadi, jadi dari 26 hari tadi kita harus persiapin. Pembelajaran yang saya dapat di bulan Juni kemarin waktu saya minus gede di portofolio saya adalah saya nggak mempersiapkan uang kas untuk bisa averaging down atau lump sum waktu lagi marketnya lagi ya mungkin di bawah lah, mereka udah di bawah dan mungkin udah nyampe support gitu. Di sana udah ada, kita lihat di sini ada long tail juga ya, yang artinya kan ada tekanan beli yang cukup kuat gitu waktu nyampe harga sini gitu. Nah, di sini mungkin tempat-tempat di mana bisa nyicil gitu harusnya kalau misalkan punya cash gitu. Itu adalah pembelajaran yang saya ambil waktu bulan crash mini crash di bulan Juni lalu. Saya nggak punya uang cash, jadinya worry sendiri dan bahkan akhirnya jadi cut loss gitu. Nah, pembelajaran di bulan September ini sebenarnya kalau misalkan kita compare dengan bulan Maret lah ya, Maret 2020, ada banyak pemicu lah, ada banyak pemicu IHSG more likely bakal turun downtrend gitu. Kenapa? Pertama ya kita tahu juga inflasi di Indonesia udah mulai kerasa. Inflasi yang di US juga bahkan masih beritanya sentimennya pada negatif kebanyakan. Kalau misalkan kita lihat Dow Jones atau S&P 500 itu downtrendnya udah gila-gilaan gitu. Cuma Indonesia sendiri marketnya lumayan bagus kan, dan sempat masuk berita juga kalau market Indonesia adalah salah satu market yang baratnya bandel lah, kuat gitu di kala ekonomi lain, pasar market lain downtrendnya gila-gilaan, Indonesia malah sempat untuk all time high di tahun ini di 2022. Ini kalau misalkan kita ambil data kemarin, kita compare dengan Maret 2020, kira-kira lebih mengerikan mana gitu. Kalau misalkan saya lihat sih, ini cuma opini saya aja ya. Kalau misalkan saya lihat, kalau dari opini saya ya beda jauh. Market crash waktu bulan Maret kemarin kan bener-bener bikin kita worry, bikin kita panik, ekonomi bener-bener berhenti. Sedangkan sekarang walaupun inflasinya naik, mungkin ya daya beli orang jadinya rendah,
tapi nggak separah seharusnya. Seharusnya hopefully gitu, harapan saya semoga aja nggak sampai sehancur waktu bulan Maret kemarin lah gitu. Nah, itu sih paling dari video kali ini. Harapannya mungkin jadi harus persiapin ketika downtrend ini uang kas yang lumayan banyak buat serok emiten-emiten yang menarik. Dan Indonesia menariknya adalah negara komoditas kan, harga batu bara memang lagi, khususnya batu bara gitu ya, memang naiknya gila-gilaan di tahun ini. Cuma kita nggak pernah tahu harga batu baranya bakal naiknya sampai kapan. Cuma selagi selagi harganya masih naik, seharusnya emiten-emiten batu bara sendiri masih aman lah ya buat buat di hold gitu dalam jangka waktu tertentu tentunya. Karena itu cyclical, kita harus tahu juga kapan keluarnya. Nah, selama 26 hari ini, 24 hari ini, average hari ini, ya saya juga ada strategi. Saya juga, oke, gimana caranya saya bisa survive selama downtrend tersebut. Makanya saya udah siapin cash yang ya ibaratnya nggak banyak, tapi seenggaknya saya punya punya cash untuk serok nantinya kalau misalkan downtrendnya hopefully nggak selama waktu crash Maret 2020 ya, sampai 41 hari gitu. Selama ya 24 hari lah kalau misalkan diambil rata-rata, it's okay. 24 hari berarti ya kurang lebih 3 mingguan lah, 3 atau 4 mingguan atau sebulan lah gitu. Jadi itu mungkin dari video kali ini, itu yang bakal saya siapin di strategi dari nanti kalau misalkan IHSG downtrend. Walaupun saya nggak tahu bakal downtrend atau enggak, tapi ya hopefully nggak terlalu lama juga. Mungkin sekian aja video kali ini, semoga jadi insight juga buat teman-teman, buat jadi pertimbangan juga untuk mulai nyiapin cashnya. Karena mau nggak, sebenarnya tanpa ada crash pun harus sedia cash gitu selalu gitu, kalau misalkan dari yang pelajaran yang saya ambil gitu. Jadi itu aja video kali ini, semoga teman-teman cukup bermanfaat video ininya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga, atau mau bahas-bahas di kolom komentar. Disclaimer, video ini juga bukan ajakan jual beli ya. Tadi saya sempat nyebutin emiten batu bara. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Thank you.